Muhammad bahwa ia adalah utusan Allah, dia lebih tahu sebagaimana dia tahu dan mengenal anak-anak mereka. Tapi dia mendustakan. Dua, sejarah Yahudi itu adalah sejarah adu domba dengan dasar dua, ingin menjadi satu kaum yang memiliki superior. Yang kedua, ingin menguasai aset ekonomi. Penjelasannya panjang, ringkasnya adalah penduduk asli Madinah, Aus dan Khazraj, itu bertempur satu dengan yang lain dalam waktu yang sangat panjang, dan ternyata aktor dibalik keduanya, provokatornya, itu adalah Yahudi, baik Yahudi Banu Nadir, Banu Qainuqa maupun Banu Quraidah. Karena dia di Madinah sebagai pendatang dan dia menguasai pasar, komoditas andalannya adalah jualan senjata. Kalau jualan senjata nggak ada yang perang, maka senjatanya nggak laku. Maka yang ia lakukan, ya, suku Aus berserikat dengan Banu Quraidah, suku Khazraj berserikat dengan Banu Nadir dan Banu Qainuqa. Dibikin sedemikian rupa agar antar mereka ini terus bertikai. Hadirnya Rasulullah menghentikan semua itu. Maka mereka ini sangat benci betul dengan kehadiran Nabi, karena Aus dan Khazraj kemudian menjadi bersatu. Yang ketiga, yang kita tak boleh lupa, sejarah Yahudi itu adalah sejarah pengkhianatan terhadap sesuatu yang telah disepakati. Penjelasannya panjang, ringkasnya ini berkait dengan konstitusi tertulis pertama kali dalam sejarah manusia dalam mendirikan negara. Itulah yang disebut dengan Piagam Madinah, Mitsaqul Madinah. Ada sejumlah diktum di dalam Piagam Madinah, dan Yahudi baik suku Qainuqa, Nadir maupun Quraidah diusir, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya disebabkan karena pengkhianatan mereka terhadap Piagam Madinah. Nah, di poin 3 ini, Bapak dan Saudara, saya ingin kita mendalami. Maka saya mohon izin kemarin sama Ustaz Sabarudin, Ustaz, gimana kalau kita selah tema pembahasan kitab kita dengan tematik ini, dan insyaallah kita akan berusaha untuk menghayati terkait dengan poin yang ketiga ini. Jamaah rahimakumullah,
Kenapa saya mohon izin kemarin sama Ustaz Sabarudin? Saya itu begini, kalau mengenang pengusiran Yahudi Banu Nadir ini, dan kemudian membaca ayat 2 dari surat Al-Hasyr, kok kayaknya gitu ya Pak, peristiwa yang kita ikuti dalam beberapa hari, bahkan sudah lebih dari 1 bulan ini, kok ini seolah peristiwa yang berulang. Dan ada pesan penting, yaitu pesan tauhid yang kita tidak boleh lupakan di dalam mendengar, membaca dari berbagai berita yang datang menghampiri kita. Maka oleh karena itulah, Bapak-bapak dan saudara, saya ingin mengajak pagi ini untuk kita mengungkap dan mentadabburi satu firman Allah di dalam surat Al-Hasyr. Bapak-bapak, surat Al-Hasyr, yang surat Al-Hasyr itu artinya pengusiran. Namanya juga udah surat pengusiran nih. Al-Hasyr itu pengusiran. Pada akhir ayat yang kedua, pada akhir ayat yang kedua, Allah menutup ayat ini dengan menyerukan fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan. Oh, Pak, baca ujung ayatnya saja nih, saya yakin orang beriman cukuplah ujung ayat ini memberikan semangat, memberikan dorongan bagi kita untuk menelaah peristiwa ini lebih lanjut, lebih dalam. Orang-orang yang mempunyai wawasan. Saya pernah menyampaikan di kajian kita bahwa Al-Quran itu syarat penuh dengan kisah. Bahkan satu dari 3 tema besar di dalam Al-Quran itu tentang kisah. Ada tema tauhid, tema keimanan, ada tema syariah, tema ibadah, ada tema tentang kisah. Dan di dalam Al-Quran itu banyak mengkisahkan peristiwa-peristiwa masa lalu. Tetapi Al-Quran itu bukanlah buku kisah. Al-Quran banyak menceritakan tentang peristiwa masa lalu, tapi Al-Quran itu bukan buku cerita. Karena substansi masalahnya ketika kisah itu dihadirkan adalah untuk diambil pelajaran. Untuk diambil pelajaran. Maka
Al-Quran itu kitab petunjuk, dan di balik kisah yang dikisahkan, cerita yang diceritakan di dalam Al-Quran itu banyak petunjuk. Dan dalam konteks inilah kita akan membahas ini. Jamaah rahimakumullah. Ya. Di Madinah itu ada 3 suku Yahudi. Satu bernama Qainuqa, 2 bernama Quraidah, 3 bernama Nadir. Dan kita akan bahas nanti Nadir. Di Madinah ada 2 suku asli, yakni Aus dan Khazraj. Ada 2, Aus dan Khazraj. Suku asli ini mata pencahariannya adalah bercocok tanam, banyak kebun. Sementara Yahudi ini menguasai perdagangan, menguasai pasar. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, mendirikan negara Madinah, ada 3 langkah yang dilakukan oleh Nabi. Pertama, membangun masjid. Itu sebagai markas, bahkan memimpin pemerintahan dari masjid, juga menjadi benteng pertahanan. Masjid juga menjadi pusat ilmu, pusat ibadah sebarang tentu. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Nabi adalah mempersaudarakan, ya, mempersaudarakan, al-mu'akhah, mempersaudarakan Aus dengan Khazraj, Muhajirin dengan Ansar, dipersaudarakan. Nah, ketika dipersaudarakan ini, maka ya, suku yang tadinya berhadapan-hadapan menjadi satu, dan itu kekuatan. Yang ketiga yang dilakukan adalah membuat atau merumuskan konstitusi, kesepakatan bersama. Itulah Piagam Madinah. Yahudi ikut teken, Yahudi ini ikut teken, tanda tangan semua, sepakat mendirikan negara Madinah. Tapi apakah dia melakukan itu dengan hatinya, dengan kerelaannya? Kita jawab enggak. Nah, dia ini terus melakukan berbagai provokasi. Bapak, saya mau sebutkan ya. Nih kira-kira daftarnya nih. Dia ini terus melakukan berbagai provokasi. Saya sebutkan sikap yang diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas pengkhianatan Yahudi. Pertengahan bulan Syawal 2 Hijriah itu benteng Banu Qainuqa dikepung selama 15 hari. 14 Rabiul Awal tahun ketiga Hijriah
Ka'ab bin al-Ashraf dieksekusi. Rabiul Awal 4 Hijriah, Banu Nadir dikepung. Zulqa'dah 5 Hijriah, setelah peristiwa perang Ahzab ini, nggak pakai jeda ini, dari peristiwa perang Ahzab, benteng Banu Quraidah dikepung selama 25 hari dan diakhiri dengan sekitar 600 sampai 700 dieksekusi. Baik, ini selintas dulu. Jamaah rahimakumullah, kenapa mereka berani melakukan pengkhianatan? Dan apa bentuk pengkhianatannya? Yang saya ingin sebutkan di sini adalah mereka itu melakukan pengkhianatan dan berani, ya, mengkhianati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan karena mereka ini merasa sangat kuat. Satu. Yang kedua, mereka ini menguasai media. Benteng pertahanan mereka ini sangat kokoh. Mudah-mudahan Bapak-bapak kalau umroh di Madinah, coba sempatkan untuk lihat, ya, bentengnya Ka'ab bin al-Ashraf, Banu Nadir. Benteng mereka itu berlapis. Dan komoditas handalan mereka dalam perdagangan adalah jual senjata. Bentengnya kokoh, berlapis, persenjataan sangat kuat, ekonomi dipegang sama mereka. Dan seorang bernama Ka'ab bin al-Ashraf ini penyair ulung. Bapak-bapak, kalau saya sebutkan soal syair, ya, itu agak sulit kalau dikonotasikan dengan keadaan sekarang terkait dengan syair. Orang dulu, Pak, bisa nangis berhari-hari, satu kampung bisa bareng-bareng angkat senjata, itu karena terpukau oleh syair. Aus dan Khazraj ini setelah masuk Islam hampir saja baku hantam. Karena apa? Ternyata di tengah-tengah mereka ada orang Yahudi yang memprovokasi mereka untuk kembali bertikai melalui syair-syairnya. Itu dahsyatnya saya itu. Bahkan orang itu kalau spontan bisa merumuskan syair, ada penguasa lewat lalu dan dia sambut dengan syair yang indah, itu kompensasinya emas. Perang Badar, perang Uhud, itu diantara provokatornya adalah Ka'ab bin al-Ashraf. Ka'ab ini sering datang ke Mekah menemui petinggi musyrikin Quraisy, dan dia dengan keahlian syairnya itu
sering menyebut-nyebut tentang orang-orang musyrikin Quraisy yang gugur di medan perang Badar, dan dia bangkitkan ya rasa balas dendam itu. Ini gambaran tentang Yahudi pada saat itu, sampai-sampai dilukiskan. Kita lihat nih ayatnya ya, Masya Allah Bapak Ibu. Ini kalau kita baca berita ya yang sekarang ini, jangan lupa ayat ini. Ayat ini, kisah ini, surat Al-Hasyr ini diawali dengan Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Sabbaha lillah, telah bertasbih kepada Allah. Siapa yang bertasbih? Ma fis samawati, apa yang ada di langit. Siapa yang bertasbih? Wa ma fil ardh, dan apa yang ada di bumi. Nih kita nggak tahu apa yang ada di bumi Palestina. Jangan-jangan sedang pada bertasbih kepada Allah. Wa huwa, dan dia Allah Al-Azizul Hakim. Allah itu maha perkasa. Al-Hakim, Allah itu maha bijaksana. Jamaah rahimakumullah. Ayat yang keduanya mengkisahkan tentang peristiwa pengusiran Bani Nadir. Bagaimana kondisi keadaan kaum muslimin di saat itu? Yahudi menguasai senjata, benteng pertahanannya berlapis. Dia punya keahlian untuk memprovokasi. Dia punya keahlian untuk itu. Dia membangun aliansi dengan musyrikin Quraisy, ada jaringan. Kaum muslimin memandang itu, ini kelas para sahabat pada waktu itu loh, dilukiskan dalam ayat ini. Kata Allah, ma zanantum ayyakhruju, kata Allah, ma zanantum, kalian tidak menyangka, ayyakhruju, bahwa mereka akan keluar. Kaum muslimin itu tidak menyangka kalau orang-orang Bani Nadir itu akan keluar dari Madinah. Gimana mengeluarkannya? Gimana menembus benteng pertahanannya? Mereka ini menguasai semuanya. Orang-orang beriman itu tidak menyangka kalau mereka itu akan bisa keluar.
Hari-hari ini kita disuguhkan oleh berbagai analisa sebegitu hebatnya Israel. Kadang-kadang ini di sini nih, kalau nggak ada tauhid nih, apa iya Hamas akan bisa mengalahkan? Apa iya dia akan hengkang? Apa iya benteng pertahanannya akan bisa ditembus? Dikirim rudal langsung dihadang. Apa iya? Pak, orang kalau pakai matematik nggak akan mungkin, Pak. Kaum muslimin di 14 abad yang lalu itu juga dilukiskan di ayat ini, ma dhanantum ayyakhruj. Kalian tidak menyangka bahwa mereka akan keluar. Nih, satu poin. Bagaimana posisinya orang-orang Yahudinya sendiri? Posisi orang-orang Yahudinya, wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Orang-orang Yahudinya sendiri sangat yakin bahwa mereka itu akan dapat mempertahankan, akan dapat bertahan di dalam benteng-benteng mereka. Bertahan dari apa? Bertahan dari kemungkinan datangnya azab Allah. Di satu sisi ya, kaum muslimin pada saat itu tidak menyangka kalau mereka bisa keluar, kalau mereka akan keluar, nggak menyangka. Tapi di sisi yang lain, orang-orang Yahudi Banu Nadir sangat yakin. Mereka yakin kalau mereka ini akan bisa bertahan di benteng-benteng mereka yang kokoh. Kira-kira perasaan itu ada nggak sekarang? Bapak kalau baca berita itu, baca analisa militer gitu ya, siapa tuh bisa ngadepin Israel? 3 negara loh Pak, kalah loh. Tahun berapa tuh? 67 ya. Mesir, Yordan, Libanon. Saat itu ini sekarang yang ngadepin ormas. Gaza itu kan sekecamatan ya, kalau di Jakarta. Ngadepin Israel. Apa iya gitu? Orang akan apa iya gitu? Sementara orang Yahudi sangat yakin itu.
Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka Allah mendatangkan kepada mereka siksa, azab, bencana. Fa'atahullahu min haitsu lam yahtasibu, dari sisi yang tidak pernah mereka duga-duga. Oke, kita nggak bicara sekarang, coba kita bicara 14 abad yang lalu. Mau apa? Akhirnya ternyata Yahudi Banu Nadir ini terusir, keluar dia dari bentengnya. Dan sama sekali dia tidak pernah duga itu akan terjadi. Dua saya mau sebut. Yang pertama, tadi saya sudah tampilkan kejadiannya. Ini kejadiannya tahun keempat, Pak. Tapi saya mau tarik dulu yang tahun ketiga. Tahun ketiga Hijriah, yang tadi ya, tahun ketiga Hijriah, bulan Rabiul Awal, bahwa sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Seorang Ka'ab ini ibunya dari suku Nadir nanti. Ini orang nomor satunya nih. Ka'ab yang dia punya pertahanan yang benteng yang sangat kuat itu, yang sangat kokoh. Dia ahli syair, dia pun juga ahli perang. Dia juga jagoan kalau berantem. Rambutnya panjang dia. Ka'ab bin Al-Ashraf. Ternyata benteng Ka'ab yang kokoh itu tertembus oleh 5 anak muda. Satu kali Rasulullah lagi duduk-duduk, karena Ka'ab ini luar biasa yang dilakukan oleh Ka'ab. Kita lihat Pak ya. Nanti Ka'ab ini kerjaannya mengolok-olok Nabi, menyanjung-nyanjung Quraisy, membangkitkan semangat untuk menghadapi kaum muslimin, melantungkan syair sambil menangis mengumbar air mata, menyebut orang-orang menjadi korban dan mati di dalam sumur Badar, mengajak mereka untuk menyerang kaum muslimin, menjelek-jelekan istri para sahabat. Dan sebelum ya ini, dan dia ini punya benteng yang sangat kokoh. Nah, satu kali Rasulullah lagi kumpul, Rasulullah nanya, man li Ka'ab, siapa yang bisa membereskan Ka'ab? Siapa yang bisa membereskan Ka'ab? Ada 5 anak muda, Pak. Satu, Muhammad bin Maslamah, masih ada hubungan saudara sama ini Ka'ab. Abu Nailah, saudara susuan. Ubad bin Bishr, Al-Harith bin Aus, Abu Abbas bin Jabir. 5 ini ambil peran dia dengan pertolongan Allah. 5 ini mampu menembus pertahanan bentengnya Ka'ab bin Al-Ashraf, masuk ke dalam, ke jantungnya, dan bisa bertemu dengan Ka'ab, dengan keamanan yang berlapis itu, dengan berbicara. Pada akhirnya mengeksekusi Ka'ab.
ini sejumlah 5 anak muda ini, lalu kemudian berhasil malam-malam dia berjalan dan Rasul mendengar degup jalan mereka, dan Rasul segera menyambut mereka di kuburan Baqi, dan Rasulullah sambut kehadiran mereka dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mitos ya yang sangat dikenal di saat itu, seolah-olah bentengnya Ka'ab bin Al-Ashraf itu tidak bisa ditembus dan orang tidak bisa menghadapi Ka'ab, itu runtuh. Nah, setahun kemudian ada tindakan konyol. Ini Allah itu kalau ini tidak diduga-duga. Rasulullah itu sedang dilakukan oleh Banu Nadir uji coba pembunuhan. Rasulullah itu diundang untuk datang ke jamuan makan Banu Nadir karena ada satu yang harus dibicarakan. Tetapi mereka ini punya niat jahat, dan itulah Yahudi. Apa niat jahatnya? Rasulullah itu diundang makan, mau dan ditempatkan di tempat yang sudah ditentukan, dan ada yang ditugaskan di atas. Untuk apa? Menjatuhkan gilingan, mesin gilingan di atas. Seolah-olah nanti kalau itu terjadi, Rasulullah itu meninggal disebabkan karena kecelakaan. Kecelakaan apa namanya kayak begini nih? Iya, pokoknya ada kejadian kecelakaan, entah human error lah, entah apa namanya. Nah, di antara mereka sebenarnya ada yang ragu, karena di antara mereka itu ada yang sangat yakin. Ya mereka tahu kalau Nabi Muhammad itu Rasul. Ada yang ngomong begini, Pak. Ada yang mengingatkan, hati-hati loh. Kalau kita mau melakukan begini, nanti Muhammad itu dikasih tahu loh sama Tuhannya. Muhammad itu nanti dikasih tahu sama Tuhannya. Jadi Pak, ini juga menunjukkan bahwa mereka ini sebenarnya meyakini, yang tahu kalau Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan. Betul, Rasulullah datang. Begitu Rasulullah datang, malaikat Jibril ngasih tahu, Pak. Padahal itu tempatnya tengah Rasulullah, nanti sebelah Abu Bakar, sebelah Umar. Rasulullah dikasih tahu oleh Allah lewat malaikat Jibril. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi? Nabi datang ke situ. Sebentar Nabi ketika dipersilakan untuk duduk, Nabi kemudian berdiri dan Rasul pulang. Apa diskusi mereka? Tuh kan, jangan-jangan dia dikasih tahu sama Tuhannya. Mulai Pak, ada rasa takut. Waduh, celaka nih. Celaka nih. Allah tanamkan rasa takut padanya. Benar Pak, Rasulullah pulang. Begitu Rasulullah pulang, Rasulullah segera menyiapkan pasukan. Dan benteng Banu Nadir ini nanti dikepung oleh Rasulullah SAW dan pasukannya. Kenapa? Karena dia melakukan pengkhianatan. Saya sebutkan Pak ya, ini isi di antara piagam Madinah. Isi piagam Madinah
yang termasuk Banu Nadir sudah taken itu, tanda tangan itu. Satu, mereka harus bahu-membahu dalam menghadapi musuh yang hendak membatalkan piagam perjanjian ini. Dua, tidak boleh berbuat jahat terhadap seseorang yang sudah terikat dengan perjanjian ini. Ini kalau dia melanggar nomor dua, dia khianat berarti. Tiga, mereka harus saling tolong-menolong dalam menghadapi orang yang hendak menyerang Yathrib. Yathrib itu maksudnya Madinah. Yathrib itu nama sebelum nama kota itu diganti oleh Rasulullah dengan nama Madinah. Itu namanya adalah Yathrib. Nah, berkhianat nih. Akhirnya dikepung oleh Rasulullah SAW, dan kemudian ini yang mereka lakukan ya. Dan kemudian putusan Nabi apa Pak? Meninggalkan Madinah dengan seluruh keluarga. Boleh membawa harta benda sebanyak yang bisa dibawa oleh seekor onta. Senjata tidak boleh dibawa. Usir Pak. Karena berkhianat. Akan uji coba pembunuhan. Jadi Pak, kalau selesaikan orang tapi pura-pura suruh mobil nabrak mobil yang dituju, dan itu kemudian nanti disebutkan di koran bahwa terjadi kecelakaan di jalan tol, itu kecelakaan atau memang ditabrak? Ada kawanan perampok merampok dalam satu rumah, itu merampok atau memang membunuh? Itu bukan barang baru. Kembali lagi kepada pokok soal kita di sini, bahwa apa? Yang kita tidak boleh melupakan adalah fa'atahumullah. Allah Pak yang mendatangkan azab, mendatangkan bencana min haitsu lam yahtasibu. Saya bukan analis dan saya tidak punya kemampuan untuk itu, tapi monggo, kira-kira serangan tanggal 7 itu diduga apa enggak ya? Baik, ayat ini pun diawali dengan huwa. Awal ayatnya ini huwa, dialah Allah alladzi yang akhraj, yang mengeluarkan. Siapa yang dikeluarkan? Alladzina kafaru. Ya, kalau Allah yang berkehendak, Allah yang punya kemampuan, Allah yang menguasai, nggak akan kurang jalan. Nah, baik, begitu itu semua terjadi, wa qadzafa fi qulubihimur ru'ba, Allah tiupkan rasa takut dalam diri mereka, dalam diri orang-orang Yahudi. Oh Pak, jadi kita juga harus paham ya, di balik kokohnya benteng dia itu sebenarnya juga menunjukkan kepengecutan dia. Gitu loh. Di balik ya, pengamanan mereka yang berlapis itu juga menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya takut sama mati. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka itu terusir, dan dia menghancurkan, yukhribuna buyutahum biaidihim, rumah mereka, benteng mereka itu yang di dalam dihancurkan biar tidak bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Dan orang-orang yang beriman wa aidil mu'minin menghancurkan dari luar. Jatuhlah itu ya, pertahanan benteng Yahudi Banu Nadir. Diusir kemana mereka ini? Lari kemana mereka ini? Ke negeri Syam Pak.
Syam itu di mana? 4 negara sekarang ini: Suriah, Lebanon, Yordan, Palestina. Pergi sana. Maka oleh karena itu, Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, ya, sekali lagi ayat ini surat Al-Hasyr. Al-Hasyr ini pengusiran. Disebutkan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Dan begitu mau mengkisahkan tentang pengusiran disebut huwa, dialah Allah. Maka kalau menyebut sekarang ini Pak, banyak informasi, Bapak kita jangan hanya menyebutkan kehebatan Hamas titik. Jangan melupakan Allahnya. Kalau mau mengisahkan ini ya, jangan lupa menyebutkan Allahnya. Allah yang menjadikan itu semua. Gitu loh. Ini tauhid maksud saya. Jangan sampai nanti kadang-kadang lagi berjuang ingat Allah tuh, begitu mendapatkan kemenangan kemudian akunya yang lebih muncul. Dalam hidup kita kadang-kadang suka begitu. Ketika kemudian sedang berusaha, rasa-rasanya kemampuan itu tak mampu untuk bisa melakukannya, maka kemudian ingat kita kepada Allah. Tapi begitu kemudian mendapat keberhasilan, berbalik keakuannya yang kemudian dimunculkan. Jadi ketika kita menyebut, jangan lupa semua ini dalam konteks tentang Banu Nadir, Allah. Awalnya Nabi Muhammad dan para sahabat pun tidak pernah menyangka mereka itu akan bisa terusir, akan bisa keluar. Nggak menyangka, Pak. Hitungan di atas kertas susah. Tapi ternyata blunder, dia lakukan tindakan. Bahkan dalam konteks Ka'ab, hanya dengan 5 anak muda tembus tuh benteng. Dengan blunder yang dilakukan karena dia akan mencelakai Rasulullah SAW, dia melanggar perjanjian. Akhirnya apa yang terjadi? Dikepung dan diusir secara legal. Terusirlah itu Banu Nadir. Itu kalau Allah nggak munculkan rasa takut, mereka melawan, belum tentu juga tuh. Nah, mereka ini memang wallahu a'lam bishawab. Begini, saya ya Bapak masih ingat nanti kalau ada satu apa namanya ya, secara akidah mungkin kita akan menyebut perkiraan ya, tapi itu diyakini oleh Syekh Ahmad Yasin ya, pendiri Hamas. Hamas itu kan didirikan tahun 87. Tahun 87. Nah, waktu itu Syekh Ahmad Yasin itu menyebutkan, tapi ini wallahualam, nanti ada dasarnya memang, dia punya keyakinan itu. Syekh Ahmad Yasin itu menyebutkan nanti Israel itu akan jatuh tahun 2027. Dasar dia adalah satu generasi itu 40 tahun. Satu generasi itu 40 tahun, 87 ke 2027. Nah, itu yang beliau yakini sebagai dasar itu adalah kisah Nabi Musa dengan Bani Israel yang kemudian diganti generasi setelah 40 tahun. Wallahu a'lam. Kita tidak bisa memastikan itu, tapi itulah yang menjadi keyakinan mereka. Bapak-bapak dan saudara, tapi poinnya dalam kajian kita ini sebagaimana temanya pesan tauhid. Pesan tauhid. Tema kita adalah soal pesan tauhid.